Assalamualaikum teman-teman. Kita akhirnya dikasih kesempatan berjumpa lagi. Udah lama ya teman-teman ya. Saya nggak bikin video gitu. Kali ini dikasih kesempatan lagi buat ngasih tahu teman-teman pemula khususnya. 3 tahun yang lalu saya ganti oli mesin ini. Masih banyak yang bingung gitu ya. Ada yang nanya, berapa sih bang? Berapa sih ukuran olinya? Jadi gini ya teman-teman ya. Saya selama ini nggak pernah ngitungin ukurannya. Ngitungin ukuran olinya berapa liter gitu ya. Saya patokannya ada di sini. Jadi di sini ada tandanya ya teman-teman ya. Tuh. Jadi dia ada garisnya, garis minimal maksimalnya ya. Kalau kita perhatikan tuh, kita fokusin lagi tuh. Tuh ya, nggak bisa fokus ini teman-teman kameranya. Tuh ya, tuh ya. Ini ada tandanya nih. Kita patokannya di sini aja. Saya nggak pernah ukur berapa liter gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ini khusus pemula ini ya. Jadi ini tuh penutup sekaligus tanda seberapa sih oli yang perlu kita isi gitu ya. Seberapa banyak gitu. Jadi di sini ada garis maksimalnya. Ini ada minimalnya. Gitu ya. Paling bawah itu minimal ya teman-teman ya. Kalau yang paling atas itu maksimal. Cukup nih segini nih. Jadi langkah pertama sih biasanya kalau saya ganti oli, yang saya buka tuh ininya. Kenapa? Yang pertama, saya sekaligus buat ngisinya. Karena kalau kita perhatiin, nggak ada tuh teman-teman buat ngisinya. Lubang yang buat ngisinya ada juga di sini tuh penutup oli. Cuma kecil banget. Saya pernah ngisi dari sini lama banget teman-teman. Jadi paling enak tuh dibuka dari sini. Biar apa? Biar cepat. Yang kedua, biar kita tahu nih ukuran olinya seberapa gitu ya, biar nggak kebanyakan. Salah juga nih teman-teman ya. Kuncinya udah ada nih. Ukurannya 13 nih teman. Nggak umum ini kuncinya. Nah, paling enak kan dibuka dari covernya sini nih. Terus kelihatan volume olinya. Volume olinya sama ya. Jadi buat patokan kita teman-teman. Biar nggak kebanyakan gitu ya. Buka dulu teman-teman. Biasanya teman-teman kayak gimana nih isi olinya? Komen di bawah ya. Terakhir ganti oli itu 3 tahun yang lalu. Selama ini pamanku dia cuma ngecek kalau kurang ditambah gitu ya, nggak pernah diganti baru gitu. Nah sekarang
kita ganti baru teman-teman. Ini khusus teman-teman pemula ya. Saya juga kebetulan belum terlalu ahli sih sebenarnya. Masih pemula teman-teman. Kita sambil belajar bareng aja. Ya, semenjak megang mesin ini ya, bukan punya ya, megang mesin ini. Ini punya usaha orang tua aku teman-teman. Kalau saya selagi pulang mungkin megang mesin ini. Lagi mudik ya teman-teman ya. Selagi mudik saya pegang mesin ini. Ketok-ketok aja teman-teman. Tuh ya. Tuh ya. Paling segini tuh teman-teman tuh. Ya ukuran olinya cuma segini tuh. Enggak sampai kerendam gitu ya, enggak ya. Tuh teman-teman tuh. Paling ya sewadah ininya aja tuh ya. Ininya kan tempat olinya tuh kan. Nanti dia kalau bunyi dia naik gitu ya, sirkulasi dia. Kalau mesinnya jalan dia sirkulasi dia. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi patokannya cuma segitu sih. Nanti kita sambil diisi sambil cek-cek gitu ya. Oke, lanjut kita kuras olinya. Cara ngurasnya, aku kasih tahu teman-teman ya. Ini kalau kita perhatiin ada baut di sini, ini sempit banget nih. Sebenarnya kurang tinggi nih teman-teman. Jadi si dudukannya ini, dudukan mesinnya, dia kurang tinggi. Jadi ini lumayan sulit sih. Lumayan sulit teman-teman. Teman-teman kalau punya teman-teman gimana tuh? Sebenarnya kalau yang baru mau beli ya gitu ya, yang baru mau beli mesin ini, mending dudukannya mending ditinggiin aja teman-teman, biar gampang kita ngisi olinya, buang olinya biar gampang teman-teman. Tuh ya, ini susah banget nih, harus pakai apa ya, talang gitu ya buat ngalirinnya. Ini susah banget tuh. Sebenarnya bisa ini ditaruh di pinggir gitu ya, dimodif lagi ya, cuma emang butuh dilas kayaknya. Teman-teman kita buka ya. Jadi kita pakai ini tuh buat tempat olinya. Soalnya susah kalau nggak pakai ini, kita susah. Kalau tinggi kan enak ya. Mending kalau teman-teman bagi yang baru mau beli gitu ya, ataupun apa ya, baru mau buka usaha giling padi gitu ya, mending ditinggiin aja teman-teman. Kita susah ganti olinya, buang olinya kita susah teman-teman. Nggak ada lagi, jadi nggak ada apa ya, nggak ada baut lagi, cuma di sini. Kita kalau kayak gini kan susah tuh. Ini dulu sih karena emang kita juga belum tahu ya, aku juga belum tahu gitu ya. Main ukur segini-gini aja gitu ya. Kalau gini kan susah tuh, mau rubah juga perlu
perlu waktu, perlu modal gitu ya. Jadi udahlah kayak gini aja. Harus pakai ini teman-teman tuh buat ngalirinnya ya. Kita buka teman-teman ya. Oke teman-teman nih, kita bisa ya. Wih, ribet teman-teman. Ribet banget nih kalau kayak gini nih. Kita siapin dulu tempat olinya teman-teman. Segini teman-teman ya. Saya susah banget teman-teman. Kita tutup dulu. Ya, gitu. Tumpah teman. Ini ribet banget sih. Ini ribet banget sih teman-teman. Asli sih ini ribet banget. Oke. Hah? Oke, kita pindahin dulu teman-teman ya. Kita pindahin dulu. Udah hitam banget olinya. Udah kotor banget nih. 3 tahun. Kita buka lagi. Kita tunggu sampai habis ya teman-teman ya. Ya oke ya teman-teman ya. Olinya udah habis nih. Kotor banget teman-teman. 3 tahun gak ganti nih. Pokoknya nanti kalau teman-teman mau buka usaha giling padi gitu ya, mau ada rencana beli mesin penggiling padi yang model gini ya. Cuma sekarang emang banyak mesin-mesin modern sih. Kalau seumpama teman-teman mau beli yang kayak gini, yang model lama kayak gini ya gitu ya. Mending jangan dibikin kayak gini. Jangan terlalu pendek teman-teman. Ganti olinya ribet. Duduk. Ini saya dulu karena emang belum tahu gitu ya. Terus juga nggak merhatiin apa sih? Nggak merhatiin gimana cara ganti olinya. Jadi ya main pasang-pasang aja.
Oke teman-teman ya, kita tinggal isi oli barunya. Kita pasang dulu bautnya, kita kencengin lagi. 21 ini teman, 21 ini. Oke, tinggal isi oli baru. Oke teman-teman ya, kita isi oli barunya ya. Jadi kita patokannya, kalau saya gitu ya. Kalau mungkin teman-teman punya pernah ngukur ngeliterin gitu ya, berapa liter sih ukurannya, coba komen di bawah ya. Mungkin saya juga nanti mau ngikut teman-teman gitu ya. Kalau selama ini saya patokannya di tutupnya aja, di garis ditutupnya aja gitu ya, ngikutin garis yang maksimalnya gitu ya. Males ngeliterin teman-teman, biar cepet aja ya. Kita isi ya. Kalau kayak gini kan cepet teman-teman tuh. Kalau dari lubang yang tutup olinya lama banget. Saya dulu kalau teman-teman lihat video pertama saya tuh, video dulu yang 3 tahun yang lalu ganti oli, saya ngisi dari lubang yang kecil itu, lama banget. Kita cek dulu teman-teman, kita pasang dulu ininya itu ya Tuan. Ini sebentar lagi nih, sebentar lagi teman-teman, tinggal sesenti lagi kurang lebih, tambahin lagi teman-teman. Oke. Oke teman-teman, pas ya patokannya ya. Lebih dikit nggak apa-apa lah ya, ini kelebihan sebenarnya, lebih dikit nggak apa-apa. Kita lap dulu teman-teman ya, biar nggak bocor nantinya. Biar olinya nggak bocor teman-teman, kita lap dulu. Oke, lanjut kita pasang. Kita cekin lagi teman-teman. Oke teman-teman, udah beres ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, yang mungkin baru pertama baru pertama buka usaha ya, mulai buka usaha giling padi, mau coba ganti olinya sendiri gitu ya, cukup patokannya di sini aja, ditutup ini ya. Di sini ada patokannya, garis maksimalnya terus minimalnya gitu ya. Kalau garisnya turun dari garis ini, wajib ditambahi teman-teman. Biasanya ada penurunan. Biasanya ada penurunan teman-teman, karena memang di sini kan kayak di baut-baut, lama-lama bekas kena panas, kena jalan gitu ya, bekas jalan, getaran gitu. Lama-lama mungkin gasketnya udah aus gitu ya. Lama-lama ada kebocoran teman-teman, rembes dikit-dikit itu lama-lama bisa berkurang nih olinya. Bisa ngurangin oli teman-teman. Jadi kalau bisa itu sebulan sekali lah ya, apa seminggu sekali gitu, apa setiap mau nyalain gitu ya. Kalau bisa dicek dulu olinya gitu ya, seberapa sih gitu ya. Oke teman-teman, bagi yang mau bergabung
bagi yang baru bergabung, jangan lupa di like dan subscribe-nya teman-teman ya, agar channel ini semakin berkembang, bisa membagikan video-video menarik, terutama penghobi mesin, pengusaha penggilingan padi. Ini sebenarnya sama aja ya mesinnya, karena ini cuma penggerak ya teman-teman, jadi si mesin ini hampir sama ya pada mesin-mesin umumnya lah, mesin-mesin sawah, mesin-mesin apa ya, ya banyak lah teman-teman ya. Ya begitulah. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.